Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan saya Christian Abra Putra dan rekan saya. Raihan dan Maulana. Di sini kami akan menjelaskan data visualization for happiness at glance. Oke, selanjutnya. Next. Next. Oke. Introduction, kebahagiaan merujuk pada keadaan sejahtera yang ditandai oleh emosi, mulai dari kepuasan yang tinggi dan kebahagiaan yang intens. Pada tahun 2011, PBB melakukan pengukutan kebahagiaan negara-negara anggota. Sejak saat itu, laporan kebahagiaan dilakukan setiap tahun. Laporan kebahagiaan dunia menjadi panduan dasar yang bisa digunakan oleh pemerintah dan pemimpin negara untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam indeks kebahagiaan. Tujuan dari pengolahan data kami adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan suatu negara diidentifikasi dengan menggunakan analisis clustering pada skor kebahagiaan. Selanjutnya, di sini ada literatur review yang mana intinya PBB telah merilis 6 matriks yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan, yaitu ada GDP, keluarga, harapan hidup, kebebasan, kepercayaan, dan kebajikan. Selanjutnya. Nah, metode yang digunakan adalah data skor kebahagiaan kumpulan dari Kakul.com dari tahun 2015 hingga 2017 dan sekarang ada yang terupdate tahun 2019. Metodologi pembandingan seperti ini didasarkan pada metodologi visualisasi yang telah disempurnakan dan diadaptasi dari CRISP-DM yaitu Cross Industry Process for Data Mining. Model yang diusulkan direpresentasikan dalam slide selanjutnya. Kebagian hanya merupakan studi kasus yang difokuskan dalam penelitian ini. Sementara praktisi dapat menggunakan metode ini untuk diterapkan berbagai jenis data saat memvisualisasikan data. Kami juga menggunakan Tableau untuk memvisualisasikan data yang telah digunakan. Ya, seperti ini adalah prosesnya, yaitu pertama literatur review, on case, memahami data, preparation, hingga sampai evaluation. Oke, jadi data yang kami dapatkan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variabel yang ada. Nah, di sini ada country yang bertipe data nominal, kemudian happiness rank yang bertipe data ordinal, happiness score yang bertipe data interval, ekonomi berupa GDP bertipe data interval, family, social support berupa interval, health atau life expectancy berupa interval, freedom to make life choice berupa interval, trust government atau government corruption ini berupa interval, generosity berupa interval, dan dystopia residual berupa interval. Di sini ada linknya. Baik, mungkin kita langsung saja ke pemodelan dulu datanya. Nah, stop share. Oke, kita langsung ke Tableau untuk hasil visualisasi. Nah, oke, inilah adalah tampilan dari hasil pengelolaan kami, yang mana kita pertama kali kita menyajikan data secara mapping, yang mana di sini dapat terlihat terdapat negara-negara yang diliputi dengan warna, yang mana semakin gelap warna itu semakin gelap kebiruan, maka menunjukkan kebahagiaan semakin tinggi, tingkat tingkat kebahagiaan semakin tinggi. Dan apabila lebih gelap berwarna coklat, maka menunjukkan tingkat kebahagiaan yang sangat kurang. Bisa dilihat selanjutnya ada tabel skor. Nah, selanjutnya ada penggrupan. Jadi kami menggrupkan negara-negara ini berdasarkan benuanya. Dari ada Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara, Oceania dan Australia, dan ada South America. Di sini dapat kita lihat yang happiness score yang paling tinggi ada Oceania dan Australia dengan average score 7,2 dari 1 sampai 10 ya. Kemudian yang paling kurang bahagia ada di benua Afrika dengan average score hanya 4,3. Selanjutnya ada urutan GDP berdasarkan benua, yang mana yang paling tinggi masih dipegang oleh Oceania dan Australia, dan yang paling rendah masih tetap dipegang oleh Afrika. Selanjutnya ada generosity. Nah, di sini sama saja, Oceania masih menempati posisi tertinggi, kemudian South America juga masih dalam posisi ya Pak sudah paling di bawah di generosity-nya. Kemudian selanjutnya ada tingkat health, yang mana Oceania dan Australia masih tetap yang paling tinggi, dan ternyata Afrika kembali menjadi negara yang paling rendah. kemudian untuk kepercayaan kepada pemerintah, Oceania dan Australia sangat percaya terhadap pemerintahnya, sedangkan South America di sini yang paling tidak percaya dengan pemerintahnya.
Selanjutnya ada tingkat kebebasan, yang mana Oceania dan Australia tetap menjadi nomor satu benua yang tingkat kebebasan yang sangat tinggi, namun Afrika masih tetap dengan tingkat kebebasan yang sangat rendah. Selanjutnya ada variabel social support. Sekali lagi, Oceania memiliki social support yang paling tinggi, dengan Afrika juga yang paling rendah. Nah, selanjutnya ini ada data-data dari setiap benua, yang mana bisa dilihat setiap rata-rata dari tingkat kepercayaan, Genosity, kebebasan, healthy life, GDP per kapita, dan social support. Dan di akhir ada skor happiness, yaitu rentangnya 1 sampai 10. Nah, ini dapat kita lihat juga bahwa terlihat jelas bahwa keenam variabel yang ada di sini itu sangat berpengaruh kepada average happiness score. Jadi semakin tinggi seperti tadi Oceania dan Australia, happiness score-nya yang paling tinggi. Selanjutnya ada heat map atau hubungan antara setiap variabel, yang mana mohon maaf, bukan hubungan antara variabel, menunjukkan tingkat nilainya, yang mana rentangnya ini berbeda-beda, tapi kalau dijumlahkan akan pada average score, yang mana semakin bisa dilihat jika semakin gelap maka nilainya akan semakin tinggi. Seperti ya bisa dilihat Oceania dan Australia memiliki heat map yang paling gelap, karena dari ke 6 matriks PBB tentang tingkat kebahagiaan, Oceania dan Australia merupakan region yang paling tinggi. Sedangkan Afrika memiliki warna yang lebih cerah, atau bisa dibilang nilainya paling rendah di antara ke 5 benua lainnya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami sudah mengembangkan eh, dari jurnal yang hanya memberikan 2 visualisasi. Jurnal tersebut hanya memberikan, saya tunjukkan dulu jurnal. Nah, jurnalnya hanya memberikan 2 sampai 3 visualisasi. Hanya 2 visualisasi, itu pun hanya dalam bentuk ininya seperti ini. Ya, Dalam bentuk ini, seperti ini saja. Your happiness dan visualisasi ini. Dan kami memberikan banyak sekali visualisasi baru untuk menunjukkan bahwa memang 6 matriks yang diberikan PBB itu adalah sangat berpengaruh terhadap happiness score. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.